Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan research gap dari penelitian kami. Yang pertama ada gap teoritis. Jadi bagi peneliti selanjutnya agar bisa mengembangkan teori yang menyangkut variabel yang diduga memiliki hubungan dengan keputusan pembelian seperti promosi, kepuasan pelanggan, dan harga. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan studi perpustakaan, pembelajaran, dan memperkaya pengetahuan untuk memperluas wawasan penelitian dalam bidang ilmu manajemen pemasaran. Yang kedua ada gap teoritis. Jadi sebesar 55,5% keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel independen yang dipilih dan sisanya sebesar 44,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada tempat dan periode penelitian yang berbeda. Selanjutnya ada gap empiris. Dea Putri Njoto dari Krismi Budi Senatra tahun 2018 dalam jurnal penelitiannya yang berjudul pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Wenato. Jadi peneliti ini merasa bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, di mana keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Kusmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi variabel pada hipotesis. Jadi bisa dilihat pada tabel berikut. Di sini keterangannya adalah hipotesis yang pertama, pengaruh strategi promosi terhadap minat beli. Hipotesis yang kedua, minat beli berpengaruh dalam keputusan pembelian. Hipotesis ketiga, pengaruh strategi terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, hipotesis keempat adalah minat beli memediasi antara strategi promosi dan keputusan pembelian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari keempat hipotesis tersebut. Yang pertama adalah pengaruh strategi promosi terhadap minat beli. Jadi berdasarkan penelitian Martono dan Iriani tahun 2014 yang menemukan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk batik Sendang Daur Lamongan. Demikian halnya dengan penelitian Rizky dan Yasin tahun 2014. Sejalan dengan temuan ini membuktikan bahwa promosi berpengaruh terhadap minat beli. Seperti halnya hasil penelitian Fionita dan Trihapsari tahun 2013 menyebutkan bahwa dari 5 dimensi bawaan promosi yang berpengaruh terhadap minat beli adalah advertising, sales promotion, dan public relation. Sedangkan direct marketing dan personal selling kurang berpengaruh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agustin tahun 2010 menyatakan bahwa bauran promosi berpengaruh secara stimulasi terhadap minat beli. Yang kedua adalah minat beli berpengaruh dalam keputusan pembelian. Jadi variabel minat beli ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi minat beli seorang ketika berbelanja, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Hal ini bermakna bahwa faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah minat beli. Karena minat beli adalah sesuatu yang pribadi yang berhubungan dengan sikap individu yang berminat terhadap suatu objek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Jadi Irawan 2014. Jadi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irawan tahun 2014 dan Nuh Lutfi dan Murwatiningsi tahun 2015 yang menemukan bahwa minat beli berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga adalah pengaruh strategi promosi terhadap keputusan pembelian. Jadi, berdasarkan penelitian Putra Dani Irawan tahun 2014, terdapat pengaruh strategi promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Matahari Department Store yang dimediasi oleh minat beli. Penelitian menurut Sri Hartini
Sihaloho, Amrin Mulia Utama tahun 2016, berdasarkan hasil penelitiannya, hasil pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa variabel promosi penjualan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Carrefour Citra Garden. Sedangkan penelitian Muh Amir Andi Abdul Razak Ishak tahun 2019, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa uji statistik atau uji T terhadap pengaruh yang signifikan antara strategi promosi atau X terhadap keputusan pembelian atau Y pada PT Sumber Alvaria Trijaya Alfamaret. Materi selanjutnya adalah kajian teori. Jadi yang pertama itu ada promosi. Jadi promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Ciptono tahun 2001. Adapun bauran promosi antara lain, yang pertama itu periklanan atau advertising, yaitu periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impresional yang digunakan oleh perusahaan, barang atau jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran atau awareness, yang artinya terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lain. Dan yang kedua adalah penjualan perseorangan atau personal selling. Jadi penjualan perseorangan ini mempunyai peranan penting dalam pemasaran, karena yang pertama itu interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat penting. Yang kedua, jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan mesin. Dan yang ketiga, orang merupakan bagian dari produk jasa. Nah, selanjutnya itu ada promosi penjualan. Jadi promosi penjualan itu adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya. Yang selanjutnya hubungan masyarakat atau public relational, yaitu hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran penting lainnya, di mana perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Selanjutnya ada pemasaran langsung atau direct marketing. Jadi pemasaran langsung ini merupakan unsur terakhir dalam bauran komunikasi dan promosi. Pemasaran langsung merupakan unsur terakhir dalam bauran komunikasi dan promosi, menurut Kotler tahun 2007. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media untuk mempengaruhi suatu tanggapan atau transaksi terukur pada lokasi manapun. Selanjutnya ada minat beli. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, minat beli adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, minat beli adalah memperoleh sesuatu dengan pengorbanan usaha dan lain sebagainya yang berat. Minat beli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. Indikator minat beli menurut Suwandari tahun 2008, yang menjadi indikator minat beli seorang calon konsumen adalah yang pertama, attention, yaitu perhatian calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Dan yang kedua, interest atau ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Sultan Fawazul, NPM 1851040369. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi terkait mata kuliah metodologi. Materi selanjutnya adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan. Sebelumnya, kelompok kami telah menyebar kuesioner dan telah mengumpulkan data sebanyak 100 responden
yang mana 100 responden tersebut telah mengisi data sesuai apa yang telah kami minta, dan data tersebut kami olah atau kami uji validitas dan reliabilitasnya menggunakan aplikasi SPLS. Kita bisa lihat di sini tabel uji validitasnya. Terdapat beberapa indikator yang gugur atau yang tidak valid karena nilai dari indikator tersebut tidak memenuhi nilai faktor loading, yaitu 0,6, dan dinyatakan tidak valid. Dan ada pun beberapa indikator yang dinyatakan valid karena nilai dari indikator tersebut memenuhi nilai faktor loading atau di atas 0,6. Selanjutnya bisa kita lihat di sini tabel uji reliabilitas. Kita lihat variabel promosi itu dinyatakan reliabilitas karena kerombak alfanya 0,733. Variabel kepuasan pembelian dinyatakan reliabilitas karena kerombak alfanya 0,778, dan yang terakhir variabel minat beli dinyatakan reliabilitas karena kerombak alfanya 0,879. Berdasarkan uji reliabilitas di atas, nilai masing-masing kerombak alfa setiap variabel lebih dari 0,6 atau kerombak alfanya lebih dari 0,6, yaitu variabel promosi atau X sebesar 0,733, variabel kepuasan pembelian atau Y sebesar 0,778, dan variabel minat beli sebesar 0,879, yang menunjukkan semua instrumen reliable sehingga memenuhi syarat sehingga reliabilitas. Selanjutnya hasil uji hipotesis kelompok kami. Yang pertama, pengaruh strategi promosi terhadap minat beli. Itu dugaan pertama berpengaruh positif karena selanjutnya adalah hasil uji hipotesis. Di sini hasil uji hipotesis kami yang pertama adalah pengaruh strategi promosi berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Yang mana dugaan hipotesis kami terdukung dan valid karena hitungnya bernilai positif. Dan mengapa signifikan? Karena nilai p-value-nya tidak lebih atau kurang dari 0,05, sehingga hipotesis atau dugaan awal kami, hipotesis pertama kami dinyatakan terdukung. Hipotesis yang kedua yaitu minat beli berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Di sini juga hipotesis kami yang kedua terdukung karena dugaan awal kami tentang hipotesis ini terdukung karena nilai T statistiknya positif. Dan mengapa signifikan? Karena setelah diuji nilai p-value-nya di bawah atau kurang dari 0,05, yang menyatakan bahwa dugaan hipotesis kami terdukung. Dan hipotesis yang ketiga atau yang terakhir yaitu keputusan pengaruh strategi promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Di sini juga hipotesis kami terdukung, dugaan hipotesis kami terdukung dan valid karena T hitungnya bernilai positif. Dan mengapa signifikan? Karena p-value-nya berada atau kurang dari nilai 0,05, sehingga hipotesis kami dinyatakan terdukung. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan terkait materi jurnal mata kuliah metodologi penelitian. Jika banyak kesalahan kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.